Sesuai prediksi, Pak Prabowo yang mendatangi kediaman Megawati untuk bersilaturahmi, pasti ini sudah saya prediksi bakal banyak yang menggoreng-goreng. Siapa lagi kalau bukan kubu kalah Pilpres. Tapi ini kan pertemuan bagus, rekonsiliasi pasca Pilpres, simbol persatuan. Iya bener, ini memang simbol persatuan. Tapi ini politik. Segala sesuatu dalam politik itu ada arti politisnya. Tempat di mana pertemuan Megawati dan Prabowo berlangsung itu penting. Kalau yang terjadi kan Pak Prabowo sowan ke Tuku Umar, kediaman Ibu Megawati. Pak Prabowo jadi terkesan yang butuh. Mak Banteng serasa jadi orang penting, lebih penting dari presiden. Ini kan bahan buat orang-orang digoreng-goreng seakan-akan ini Pak Prabowo yang butuh pertemuan ini. Padahal presidennya kan Pak Prabowo. Artinya orang itu kalau datang ke rumah orang lain menandakan dua hal. Pertama, betul dia hormat. Yang kedua adalah dia butuh sesuatu. Ini Ibu Mega. Ibaratnya nih kalau kita buat ilustrasinya, Pak Prabowo datang ke rumah saya dulu ya. Ngapain? Saya mau nyerahin undangan kongres. Itu kan pemikiran dari Bung Rey. Kan saya bilang kini tidak formal untuk bicara itu. Gini loh maksud ada saya. pembicaraan-pembicaraan lain yang di dalamnya, Bung Rey. Iya. Yang kita tidak Ya, itu ketahui makanya. seperti sebagai negarawan masing-masing. Makanya kalau Yang paling utama saya adalah beliau sudah bertemu, alhamdulillah. Mudah-mudahan Presiden Kalau kita Round bicara Table soal- Club, kalau di kita mana bicara semua soal kongres presiden itu tadi. hadir di sana, Kita bicara soal di bawah kongres itu kepemimpinan tadi. Pak Prabowo Subianto, maka negara ini akan damai dan tentram. Kan seharusnya kita melihat ini pertemuan yang bagus ya kan. Ada dua negarawan yang kemudian bertemu, di mana di 2024 kemarin keduanya adalah dua kubu yang bertarung, dan sekarang sudah mau ketemu. Itu kan sinyal bagus. Alias politik itu bukan soal benci-membenci, tidak ada kebencian. Ini kompetisi, ini kontestasi, ya politik saja gitu. Tidak harus sampai dibawa ke hati. Makanya pertemuan ini tuh simbol yang bagus sebenarnya. Tapi digoreng-goreng begini, seakan-akan Pak Prabowo yang butuh. Pak Prabowo tuh bahkan sebagai presiden itu tunduk patuh, bersedia untuk mendatangi Ibu Mega lebih dulu gitu ya. Padahal yang butuh seharusnya kan Ibu Mega sebagai ketum PDIP, di mana PDIP posisi sekarang di luar pemerintahan, kan perlu rekonsiliasi mendekat ke pemerintahan misalkan, untuk misalkan dapat jabatan lah atau privilege lain ketika dekat dengan pemerintahan. Tapi dengan soannya Pak Prabowo ke Ibu Megawati Soekarno Putri, saya sudah yakin, saya prediksi pasti digoreng-goreng. Komentar dari netizen deh. Ada Anton Novi Kurnianto. Cina sudah bikin alat-alat canggih, Indonesia masih debat beginian. Iya juga sih ya. Bukannya kita mendukung rekonsiliasi, persatuan itu baik, bahwa kontestasi itu 5 tahun sekali, tidak usah diperpanjang. Kalaupun kalah di 2024, nanti kan di 2029 bisa maju lagi. Simple saja gitu. Saya lebih suka begitu. Tapi kan enggak, sampai sekarang masih diserang-serang. Ada Danjen 08. Ray itu selalu ngomong sesuka dia. Ya namanya komentator politik, analis politik atau pengamat politik gitu ya. Biasalah. Ada juga Zio, barisan sakit hati makin panas. Imam Kholik, Bung Ray mantat dalam pikirannya. Mantat apaan ya? Mantap mungkin. Monggo. Jadi saya sudah prediksi sebenarnya. Dengan Prabowo yang justru datang ke kediaman Ibu Megawati, pasti kubu sebelah bakal menggoreng habis-habisan. Tuh lihat, Pak Prabowo sudah merapat ke Ibu Megawati. Apa kabar Pak Jokowi? Pasti digoreng. Padahal justru kita harus melihatnya dari sudut pandang yang berbeda juga. Ini posisinya yang presiden adalah Pak Prabowo Subianto. Kesediaan Pak Prabowo untuk bertamu lebih dulu menemui Ibu Megawati, padahal ide pertemuan itu digaungkan sejak lama sekali, justru dari kubunya Ibu Megawati yang belum kesampaian sampai sekarang. Kan dari dulu udah diceritakan nasi gorengnya sudah siap, ininya sudah
setting, disiapkan, tapi kan pertemuan nggak ada. Ini Pak Prabowo kemudian udahlah saya saja yang sowan dulu. Ini tuh Pak Prabowo justru dengan berbesar hati mau merendah bertemu dengan Ibu Megawati di kediaman beliau. Mendatangi Ibu Megawati, ini tuh kan kebesaran Pak Prabowo yang sebenarnya beliau adalah presiden gitu. Kok nggak diapresiasi, malah digoreng-goreng. Misteri kapan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri akan bertemu akhirnya terungkap. Senin malam 7 April 2025, iring-iringan mobil Pas Pampres keluar dari rumah Megawati di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat, mengiringi mobil Maung Garuda yang diperuntukkan bagi Presiden Prabowo. Menurut salah satu sumber, dikatakan bahwa Presiden Prabowo bertamu ke rumah Megawati di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Namun, sumber tersebut belum mengetahui berapa lama pertemuan berlangsung. Sumber tersebut mengatakan keterangan resmi akan disampaikan oleh juru bicara PDIP, Ahmad Basarah. Terlihat pula Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani keluar dari kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Dasko dan Muzani tampak duduk di satu mobil. Keduanya enggan berkomentar lebih detail. Dasko dan Muzani hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkap pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto dipercepat. Rencananya setelah momen libur Lebaran 2025. Sebelumnya, putra Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo sempat bersilaturahmi lebih dulu ke kediaman Megawati. Tak sendirian, Didit datang ke rumah Mega bersama Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Jelajahi. Jadi kemarin itu bahkan sempat dikomentari oleh Pak Jokowi ya. Mas Didit putra dari Pak Prabowo ini bersilaturahmi Lebaran ke beberapa tokoh politik, salah satunya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Respon Pak Jokowi positif, loh bagus. Anak muda yang kemudian bisa merajut persatuan meskipun orang tuanya berbeda secara pandangan politik dan cenderung bermusuhan, berlawanan secara politik begitu ya. Tapi anak-anaknya masih bisa akur, loh ini bagus. Kemudian yang namanya wartawan kan iseng, kalau anak-anaknya udah ketemu, ini para orang tuanya bisa gak ketemu? Pak Jokowi dengan senyum kecutnya, ya anak-anak presiden dan mantan presiden mungkin bisa akur, tapi orang tuanya belum tentu. Nah dari situlah mungkin Pak Prabowo juga menghitung langkah. Ini mau sampai kapan permusuhan seperti ini terus dilanggengkan? Sampai kapan rasa sakit hati kubu yang kalah di sebelah sana harus mereka pelihara? Pak Prabowo melihat gambaran yang lebih besar lagi. Ini bangsa harus dibangun bersama-sama. Makanya Pak Prabowo pengen merangkul semuanya untuk bersatu padu mencurahkan pikiran, tenaga untuk bisa ngasih ide, ngasih saran, ngasih dorongan agar bangsa ini bisa maju. Oke, sepertinya kalau dengan cara biasa-biasa saja, Mak Banteng gak akan mau ketemu dengan orang-orang. Entah itu dengan Prabowo sendiri yang katanya mereka gak punya masalah dengan Prabowo, tapi kalau nggak Prabowo ke Teuku Umar emang bisa ketemu kan? Nggak juga, nggak ngerti apa masalahnya. Masalahnya tuh di kubu mereka aja. Apalagi dengan SBY yang 10 tahun kayaknya PDIP jadi anak rewel lah selama masa jabatan SBY. Apalagi dengan Jokowi yang mereka sebut-sebut sebagai pengkhianat, ya kan? Dari kalimat Pak Jokowi tadi, orang tuanya belum tentu. Para anak presiden dan mantan presiden mungkin bisa akur, tapi orang tuanya nggak ngerti deh. Dari situ mungkin Pak Prabowo juga berpikir, ini saatnya saya yang kemudian merendahkan ego untuk kemudian bersedia sowan ke Ibu Megawati Soekarno Putri. Bukan apa-apa, demi persatuan bangsa. Ya kan? Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing.
Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Nggak enak ada wartawan. Kisi-kisinya? Huruf pertamanya? Kirain pidato Pak Prabowo ini bercanda. Tapi bisa kita lihat ketika Pak Prabowo sowan ke Teuku Umar, kediaman dari Ibu Megawati untuk menjalin silaturahmi. Meskipun beliau adalah seorang presiden, tapi bersedia untuk datang ya lebih dulu. Ini ada banyak yang menggoreng dan narasinya menyudutkan. Tuh, Pak Prabowo akhirnya sadar beliau butuh Ibu Megawati Soekarno Putri. Gak gitu narasinya. Justru kebesaran Pak Prabowo itu beliau mau demi persatuan bangsa. Demi memberikan simbol bahwa politik semuanya sudah aman, sudah adem, dan mari kita bersatu untuk mencurahkan pikiran mengatasi masalah bangsa yang lain. Bukan cuma pertengkaran habis kalah pilpres. Kan begitu. Kirain pidato Pak Prabowo ini bercanda, ada orang yang suka menghasut. Ternyata bener. Ketemu 1,5 jam di Teuku Umar, kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri, sudah ada banyak orang yang menggoreng. Kemudian selain menyudutkan Pak Prabowo, ada lagi yang coba untuk menggoreng dengan sasaran Pak Jokowi. Tuh, lihat Pak Jokowi. Pak Prabowo saja sudah merapat ke Ibu Mega. Sabar ya, Pak Jokowi ditinggalkan. Begitu. Mereka memakai narasi ini untuk menyudutkan pihak-pihak yang mereka tidak sukai. Seakan-akan memang PDIP dengan Ibu Megawatinya ini di atas angin. Padahal ini adalah kubu kalah pilpres yang berada di luar pemerintahan. Ada satu sih, Nasdem. Tapi Nasdem kan memang sengaja untuk menolak tawaran Pak Prabowo untuk masuk ke kabinet. Dan gitu. Beda lagi dengan PDIP. Mereka itu sebenarnya malu-malu mau. Malu untuk terang-terangan terbuka, merapat, mendekat. Tapi sebenarnya ngarep bener. Kita masih fresh ingatan ketika ada isu PDIP mau bergabung kalau ada tawaran 3 menteri. Nggak jadi kan. Kemudian yang lebih ngeri lagi adalah PDIP mau merapat kalau misalkan posisi wapresnya diganti dengan Puan. Masih inget saya itu. Masih inget kita. Jadi tolonglah kita melihat ini semuanya tuh dengan kacamata yang lebih konstruktif lah, membangun, bukan memelihara kesakit-hatian, bukan memelihara dan juga menghasut pecah belah bangsa, tapi kita melihat ini semuanya sebagai simbol politik yang sudah mereda tensinya. Tensi pilpres sudah lupakan. Baru Pak Prabowo 150 hari. Beri kesempatan sesuai undang-undang, jatah Pak Prabowo dan Mas Gibran udah 5 tahun ke depan. Jadi buat kubu kalah pilpres berikut pendukung-pendukungnya yang kalem. Gak usah menunggangi isu kayak gitu. Kebaca lah. Kalau mau kontestasi 5 tahun lagi. Kan? 5 tahun lagi. Berdemo ini akan berjilid-jilid. Kan sebelum-sebelumnya saya pernah ngomong di sini. Ini gak akan selesai. Ada kelompok-kelompok. Dia menyatu dengan asing. Untuk menjatuhkan Indonesia dengan bermacam-macam cara. Kenapa? Karena Indonesia makin hari makin tegas, makin punya sikap, makin punya jati diri. Pak Prabowo berjanji berantas korupsi. Dilaksanakan sekarang ini. Terjadilah riak-riak. Terjadilah riak-riak. Muncul banyak protes di sana sini. Jadi kita tandain saja. Ketika Pak Prabowo justru merajut persatuan, mau merendahkan dirinya meskipun bukan merendahkan diri dalam arti merendahkan martabat ya. Maksudnya maulah legowo untuk datang ke kediaman Ibu Megawati meskipun status Pak Prabowo adalah seorang presiden gitu maksudnya. Demi kepentingan yang lebih besar lagi. Kepentingan untuk memberikan sinyal bagus bagi rakyat Indonesia bahwa sekarang saatnya bersatu. Ini kan bagus gitu, harusnya diapresiasi. Tapi yang namanya orang gak suka ya, ada persatuan, gak suka ketika Indonesia itu dipimpin oleh orang yang mau merangkul semuanya baik kawan maupun lawan, pasti akan protes, sebar-sebar isu, apalin orang-orang semacam ini. Jadi begini ya, pertemuan seperti ini tidak bisa kita lihat sebagai
wah ini ada dua tokoh besar merajut persatuan dan lain sebagainya. No freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Pasti ada take and give-nya. Ketika mereka mau bertemu, maka berarti ada dua kesiapan Ibu Mega dan kesiapan Prabowo. Dan itu pasti adalah pembicaraan yang barangkali sifatnya overing dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa dalam pemerintahan sekarang ini hanya dua partai yang tidak diakomodasi, yaitu Nasdem yang memilih tidak mengambil jatah menteri, dan kemudian PDIP yang sampai terakhir akhirnya tidak ditawarkan. Refli Harun, persis seperti apa yang saya bilang. Dia bilang bahwa pertemuan Megawati dengan Prabowo ini pasti ada deal-deal politik di belakangnya. Kan jadi sok tahu ya. Tapi kalaupun ada deal-deal di belakangnya, prediksi kalian, ini soal apa sih pembicaraannya? Karena Sufmi Dasko dan Ahmad Muzani dan beberapa orang penting di lingkaran Prabowo yang mengantar Pak Prabowo ke Teuku Umar bahkan tidak ikut berbincang langsung dengan Ibu Mega. Jadi Ibu Mega dan Pak Prabowo itu berbincang di ruangan tertutup, sedangkan orang-orang yang lain itu di ruangan yang lain gitu. Prediksi kalian ngobrolin soal apa sih? Komen di kolom komentar di bawah ya.